biasa aja, formal apa gimana? Enaknya kakak? Ya, bisa aja boleh. Biasa aja, oke baik. Di sini jadi aku jelasin sebentar ya kak. Di sini aku sebagai konselor yang bakal mendengarkan cerita selama sesi konseling ini kak. Jadi di sini kakak bebas mau cerita apa aja seperti itu. Jadi, paham kak? Bisa oke. Sebelumnya kenalan ya kak. Dengan kakak siapa? Nama aku Sofia Zahra, biasa dipanggil Sofi. Oke baik. Salam kenal kak Sofi. Oke, gimana nih kak perjalanan kakak sebelum kesini? Tadi aku dari rumah, terus langsung naik angkot. Naik angkot. Oke, naik angkot. Nggak Jaklingko berarti ya? Enggak. Oke, berarti angkot biasa. Iya. Oke. Nah, perasaan kakak sebelum kesini gimana tuh kak? Perasaan aku tadi biasa aja sih, karena kan tadi ada janji kalau mau ketemuan ini. Aku niat kesini aku buat mengenai janji itu. Oke, sebelumnya ada kegiatan apa kak sebelum konseling ini? Kakak ada kesibukan kuliah gitu? Ada? Ya tadi kuliah terus pulang sama 12. Oke, baik. Nah, gini kak, apa yang memutuskan kakak buat bercerita untuk konseling hari ini? Aku mutusin ini karena apa ya, beban pikiran aku mungkin ada ya, jadi aku berharap kalau berada di sini bisa mencurahkan apa yang aku pikirin sekarang. Oke, baik. Jadi hari ini kakak membawa cerita nih gitu yang harus diceritain di sini. Oke. Nah, hal apa nih kak yang membuat kakak akhir-akhir ini tuh apa yang akhirnya tuh kakak pikirin gitu? Akhirnya aku mikirin karena dikit lagi udah waktunya UAS ya. Iya. Jadi Kuliah UAS ya? aku juga apa ya, berusaha buat UAS ini biar lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, kan sebelum pertemuan kemarin, saya tahu pertemuan kemarin ya kak. Nah pertemuan kemarin kan kakak sempat ya menyinggung tentang kalau kakak tuh bisa jadi sering gak fokus, suka ngeblank. Itu bisa lebih ceritain kak rincinya kapan biasanya ngeblank itu terjadi gitu? Biasanya terjadi kalau misalkan ada obrolan yang berat, jadi otomatis otak aku harus mencerna lebih kuat ya buat mencerna obrolan itu atau omongan yang diomongin oleh orang-orang. Terus juga jika aku kecapean itu juga bisa berpotensi buat aku ngeblank. Oke baik, jadi setiap intinya tuh kakak nggak boleh terlalu memikirkan sesuatu itu ya, jadi nggak boleh berhenti terlalu lama, itu bisa menyebabkan ngeblank sih itu ya. Oke baik. Nah biasanya nih saat tiba-tiba ngeblank gitu kak, apa yang biasanya sedang kakak lakuin gitu? Biasanya aku lagi duduk, terus aku lagi ngobrol, itu lebih sering kayak gitu. Oh jadi kayak tiba-tiba gitu ngeblanknya ya? Betul. Dari tanda-tanda gitu kak? Tanda-tanda biasanya sebenarnya mungkin tubuh aku capek, cuma aku tuh gak terlalu mikirin banget dan aku kira aku bakalan mampu ngelakuin itu. Tapi ternyata mungkin tubuh nggak bisa bohong ya. Jadi akhirnya mau nggak mau otaknya tiba-tiba jadi bermasalah dan itulah gitu. Oke, nah pas lagi kejadian ngeblank gitu kak, apa yang kakak rasain selama itu? Aku benar-benar gak bisa ngomong, terus juga pandangan aku kosong, atau lebih ke ya aku nggak bisa bergerak. Oke, nah kalau kayak gitu itu berapa sering kak kakak ngeblank dalam seminggu, dalam waktu seminggu nih itu berapa sering ngeblank gitu? Kurang seminggu bisa jadi aku blank itu 2 sampai 3 kali. Oke baik. Nah itu kakak nyadarin pertama kali itu pas kapan kak? Boleh ceritain mungkin? Aku sadar itu pas dari kelas 4 SD. Oh udah lama berarti ya? Tuh. Nah berarti tadi ini apa namanya, pas lagi 4 SD itu pertama kali nyadarin kalau kakak tuh terkena epilepsi gitu ya? Ya betul. Oke. Nah setelah memeriksa kondisi tersebut nih kak, pas lagi dokter bilang kalau kakak tuh terkena epilepsi, itu perasaan kakak gimana pertama kali dengar? Karena masih kelas 4 SD itu aku biasa aja, karena aku belum terlalu mikirin sampai kedepannya gimana. Aku kira itu bakalan sakit
biasalah dan nggak bakalan eh, berpengaruh ke kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Jadi kalau sekarang kakak mau nambah pikirin atau gimana? Semakin besar semakin mau nambah pikirin. Oke. Nah, ini kak, ketika kakak mengetahui ini ya, kalau kakak tuh mengalami epilepsi, apa yang apa ini? Nah, apa yang kakak khawatirin nih? Apa yang kakak khawatirin tentang kondisi kakak ini? Yang paling aku khawatirin itu kambuh ya, Kambuh itu ya. yang di kalangan umum gitu. Bukan di rumah juga ya, kalau kita di rumah kan masih ada yang bisa nyempetin, ada yang bisa ngurusin gitu ya, sebenarnya udah ada yang paham kalau misalkan kakak kejang, kalau misalkan orang lain kan mungkin nggak bisa gitu ya. Oke nih kak, nah apa sih yang membuat kakak tuh kakak pernah nggak sih apa semua keluarga kakak nih udah tahu tentang penyakit kakak ini atau belum? Keluarga inti udah pasti udah ya. Tapi kalau dari keluarga ini itu udah tahu semua, keluarga besar udah tahu. Mungkin yang tahu tante kayak gitu udah tahu. Tapi kalau dari keluarga adik aku itu belum ada yang tahu. Belum ada dari keluarga adik. Oke, jadi kakak kalau misalkan ini perasaan kakak nih kalau semenjak pas lagi kakak udah tahu kalau kena epilepsi, itu kakak lebih milih nyembunyiin apa epilepsi ini atau kakak kasih tahu ke orang nih kalau aku punya epilepsi ya, jadi tolong kalau misalkan kamu misalkan mau jaga-jaga gitu, kakak kasih tahu orang lain, kakak lebih milih gimana? Nyembunyiin atau terus terang? Kalau ke orang yang baru banget aku kenal itu biasanya aku sembunyiin. Aku nggak pernah ngomong sama sekali kalau misalkan aku punya sakit itu. Tapi kalau misalkan orang terdekat, orang yang paling sering aku ketemuin itu ada baiknya mungkin aku kasih tahu ya, udah tahu mereka kalau aku punya sakit itu. Itu alasan kakak nyembunyiin ke orang-orang itu nggak langsung ngasih tahu itu kenapa kak? Karena aku takut dijudge ya pasti. Terus juga aku tuh nggak mau yang jadi perhatian, terus juga pasti nanti dikasihanin mbak ini gitu. kakak nggak mau. Oke, tapi kakak ada rasa khawatir juga ya kalau misalkan orang-orang tahu tuh langsung terjudge-nya langsung dikasihnya jangan temenin gitu ya. Betul. Oke, baik. Nah, jadi kak perasaan apa nih kak yang kakak yang paling sering muncul ketika kakak tuh penyakit penyakit kakak tuh kambuh gitu? Kalau misalkan kambuh perasaan kakak tuh gimana? Kalau di kambuh otak aku tuh benar-benar sakit, terus badan aku nggak bisa kekontrol, jadi itu mungkin kayak takut gerakan ya? tiba-tiba aja. Gerakan tiba-tiba. Oke, berarti kakak nggak nyadar gitu ya kalau misalkan kakak gerak begini kakak begini gitu, kakak jatuh pun nggak ngerasa itu? Nggak ngerasa sama sekali pas lagi kamu itu? Tapi efeknya setelahnya itu kan setelah abis kambuh itu abis kejang itu aku ada tidurnya. Nah setelah tidur itu aku bangun linglung, dalam keadaan linglung. Nah di situ aku udah kayak mulai abis kambuh ini. Gitu. Terus juga mungkin kayak efek abis kambuh tuh linglung gitu ya? Betul. Baik. Oke nih kak, dari skala 0 1 sampai 10. Nah, seberapa besar takut kakak dengan sakit epilepsi ini? Jujur 9 atau bisa jadi 10. Takut banget, berarti itu udah tingkat paling atas ya? Takut karena dokter bilang kalau kalian bisa sembuh. Nggak bakal bisa sembuh. Itu benar-benar yang nggak bisa sembuh, tapi masih ada opsi lain gitu kak? Ada jalan lain? Bisa sembuh. Cuma dengan syarat 2-3 bulan tidak kambuh. 2 sampai 3 bulan nggak kambuh sama sekali. Sedangkan tadi kakak bilang ya yang seminggu tuh bisa 2-3 kali. Dan di di umur segini apalagi kuliah kan pasti kan ada aja yang dipikirinnya. Iya, benar. Jadi menurut aku itu suatu ketidakmungkinan. Kecuali mungkin kakak bisa gitu ya kayak, tapi ada nggak pernah
dokter nyaranin kayak bed rest full gitu? nggak pernah Sama sekali. nggak ada. Oke. Oh nggak nyaranin bed rest yang udah istirahat, mungkin disuruh istirahat dulu sebulan 2 bulan bed rest tanpa ngelakuin hal apapun. Jadi Kak Sofi ya pure istirahat gitu. Nggak ada ya? Nggak. Sama sekali nggak ada saran? Nggak, biasanya dokter cuma nyaranin kalau misalkan kan kalau di penyakit epilepsi itu ada aura itu kayak semacam tanda-tanda sebelum kambuh. Nah itu bisa aku berhalusinasi atau tadi yang ngeblank tadi itu termasuk namanya aura. Nah kalau aku ceritain ke dokter, dokter pasti selalu nyaranin aku buat ke psikiater. Udah langsung harus ke psikiater. Iya, dari psikiater itu baru bisa tahu kenapa aura itu bisa terjadi dan bagaimana cara menanganinya. Oh gitu. Oh berarti kalau misalkan Kak Sofi ngerujuknya ke psikiater mungkin bisa terobati atau gimana itu? Atau enggak? Tetap Cuma dikasih tahu bagaimana cara menanginnya gitu. Ngatasin? menghindari. Oh, berarti meminimalisir aja ya kalau ke Iya. psikiater gitu ya. Oke baik. Nah tadi kan ini ya Kak, rasa takut kakak kan tadi bisa 9-10 tuh. Nah selain dari rasa takut, pernah nggak kakak ada rasa kayak marah, kecewa, sedih, malu sama ini kondisi kakak saat ini gitu? Pasti pernah ya. Semua itu pasti pernah aku rasain. Tapi tergantung mood juga ternyata. Kadang tuh obat kan suka ganti-ganti, jadi Iya betul. Oh berarti itu ganti-ganti dosis juga selama ini? selalu. Oh selalu ganti. Itu dosisnya makin bertambah atau kurang Kak? Tergantung Gimana kondisi kakak? kambuhnya. Oh gitu. Kalau misalkan aku dalam 2 bulan atau sebulan itu kambuh cuma sekali, jadi diturunin. Tapi kalau aku kambuh dalam sebulan itu 2-3 kali atau lebih, itu pasti ditambahin. Dan pasti setiap obat ada efek samping. Tapi kakak ada ini juga nggak? Ada kayak bukan obat dari dokter aja, tapi kakak minum obat herbal gitu? Nggak ada? Pernah. Tapi ternyata nggak ngaruh. Oh iya sih. Oh berarti nggak ada saran-saran dokter suruh minum ini nggak ada juga ya? Kalau dari luar resep dokter nggak usah gitu? Kayak ini. Berarti ini kakak ada juga ada perasaan lain itu kayak lebih sedih gitu ya? Sedih pasti. Karena kan nggak bisa beraktivitas seperti orang pada normal lainnya ya. Terus juga kalau kecewa mungkin kayak ya kecewa karena aku beda dari yang lain. Tapi berarti kakak masih bisa menerima gitu ya kak sampai saat ini gitu kan kakak bisa bertahan nih dari ketahuan yang 4 SD sampai sekarang kuliah, berarti kakak itu bisa salah satu menerima diri gitu ya, menerima kayak kalau misalkan ini udah takdir Allah gitu ya mau bagaimana lagi gitu, Lebih pasrah ya. lebih pasrah gitu ya. Ini kak, nah apa yang biasanya kakak lakuin nih supaya orang lain itu nggak mengetahui kondisi kakak saat ini gitu? Maksudnya kan kakak belakangan ini katanya suka ngeblank juga ya, yang tadi di awal suka ngeblank, suka ini, nah itu apa yang biasanya kakak lakuin supaya orang lain itu nggak tahu kondisi kakak kayak gitu? Aku menjaga pola hidup. Misalkan aku tidur tuh harus jam 9 sampai setengah 10. Itu aku udah harus tidur. Udah nggak boleh megang HP lagi. Berarti HP itu kakak masih diambil sama orang tua atau Masih diambil. Sudah ambil? Oke. Berarti kejaga ya, apa rutinitas tidur kakak tuh kejaga banget. Jadi kalau siang juga harus tidur siang. Jadi bisa jadi itu untuk mengurangi tingkat kambuhnya dan rasa apa namanya aura dari tadi aura si ini yang epilepsi ini ngeblank. ngeblank itu. Oke. Oh, berarti itu ngaruh ya kak, tapi itu ngaruh nggak yang tidur kakak, pola tidur kakak tuh jadi kejaga tuh berarti ngaruh banget? Ngaruh banget ya. Berarti kuncinya emang diistirahat ya, Istirahat sama minum obat tepat waktu gitu. Kayak 12 jam harus minum. Berarti hitungannya kakak minum pagi sama
kak aktivitas yang kakak hindarin biar si epilepsi ini tuh nggak kambuh? Ini pekerjaan berat ya, lebih ke pekerjaan berat. Pekerjaan berat kalau yang capek-capek bikin capek banget itu aku hindarin ya. Terus juga kalau tugas aku sekarang mungkin punya pelajaran ya, kalau misalkan tugas itu lebih baik jangan ditumpuk. Kalau misalkan mungkin ada Nyicil presentasi berarti. ya dari jauh-jauh hari mungkin udah siap. Berarti ini kakak nggak termasuk orang yang suka SKS ya? Iya, Sistem kerja tugas semalam yang itu gitu. bahaya banget. Oke, berarti kakak udah pintar nih ngatur waktu ya. Mungkin dari kebiasaan pas kakak SD orang tua kakak udah ngebiasain kayak ini kamu udah kondisi kamu kayak gini, mungkin dibiasain lah ya aktivitas-aktivitas yang nggak terlalu berat gitu. Ternyata kalau dulu SD itu kambuh aku bukan karena stres, capean lebih ke Iya sih, anak kecil ya main ya, main bener sih. Sekarang malah kepikiran ya. Iya. Kalau kakak besar. Oke. Nah nih kak, bagaimana karena kondisi ini itu ngaruh nggak terhadap pelajaran kakak, pertemanan kakak, atau kegiatan sehari-hari kakak? Itu ngaruh banget gak? Ini dari mulai keseharian ya. Keseharian belajar itu kadang aku nggak apa yang dosen bilang atau nggak masuk. Tapi biasanya sih aku kalau misalkan dosen ngomong itu aku catat, kalau misalkan yang ada yang kata-kata aku asing gitu ya, biasanya itu aku tandain, tulis, terus mungkin di rumah aku cari. Kalau pertemanan kak? Kalau pertemanan aku sekelas itu karena udah deket ya, jadi aku kasih tahu kalau misalkan aku sakit itu sewaktu-waktu kalau misalkan aku ada buat jaga-jaga ya. Jadi dia bisa mengajari. Terus juga kalau sebenarnya akhirnya udah bisa ini ya, nerima. Jadi welcome aja gitu. Iya, kalau ditunjuk jadi seksi itu masih jangan hindarin. Jadi alhamdulillah teman-teman pas aku ini ya bener-bener kayak pengertian kayak jangan happy gitu kalau ada acara-acara besar. Oke. Nah tadi gimana nih kak, tadi kan kakak setelah bercerita tadi apa yang kakak rasain, ya apa yang kakak rasain setelah bercerita tadi kan kakak masih agak ragu juga, masih malu juga sama masih agak malu juga dengan kondisi kakak yang epilepsi ini gitu. Nah itu gimana setelah ceritain di sini gitu kak? Lebih lega aja ya, lebih terbuka juga. Jadi kepikiran apa yang gak kepikiran gitu ya. Betul banget. Sebelumnya yang aku nggak pernah flashback, tiba-tiba di sini langsung bisa kepikiran lagi. Pokoknya lebih plong lah. Kalau misalkan nih tadi kan ada yang kelewat nih, tadi aku notice yang keluarga kakak itu yang dari ayah ya, Abi ya, yang nggak tahu. Jadi kalau misalkan tahu gimana tuh kak tentang kondisi kakak ini? Karena aku tinggal di Lampung, tapi agak kampung dalam ya. Jadi aku takut kalau misalkan itu dibilang kesetanan ya, ketempelan. Oh iya, kejang kayak agak kesurupan gitu ya. Iya bener sih, apalagi orang kampung yang nggak tahu itu penyakit apa ya. Takutnya malah dari Rame. keluarga aku tiba-tiba ke tetangga. Oh gitu. Oh jadi kak, menurut kakak lebih baik ditutupin aja ya? Ditutupin. Biasanya waktu itu pernah aku kambuh, terus cuma bilang kalau misalkan pindah kamar karena sakit. Oh gitu. Sakit biasa. Berarti selama ini belum ada yang tahu itu di Lampung. Jadi emang lebih baik ya, ternyata emang lebih baik ditutupin aja daripada tahu. Mungkin bisa kalau misalkan kejatuhannya kayak kegap gitu ya. Iya, kegap kayak wah kenapa nih Sophie gitu nih, kenapa nih Sophie. Nah mungkin ntar kakak atau orang tua kakak bisa jelasin pelan-pelan, namanya juga orang kampung ya, orang tua gitu ya. Di kampung tuh apalagi yang bener-bener asing gitu sama penyakit-penyakit yang baru. Mungkin bisa tuh kak dijelasin aja daripada nanti malah salah pahamnya. Tadi kan gitu ya, orang kampung ya malah pikirannya ketempelan, kesetanan gitu.
mungkin bisa tuh kak dikasih tahu pelan-pelan aja, pelan-pelan ini tapi sakit ini habis itu bawa juga kasih tahu obatnya ini beneran sakit kok gitu. Bisa kok sebenarnya, apalagi orang-orang zaman sekarang kan udah dikelilingi sama teknologi, jadi bisa nyari gitu. Oke. Nah ini kak, dari cerita tadi kak, mana masalah yang paling ingin kakak selesaikan nih? Kita selesaikan bareng-bareng lah. Dari dahulu, dari yang pertama kan kakak masih agak bingung tuh buat nyeritain. Tadi kan dari sarannya mungkin bisa diceritain pelan-pelan. Nah habis itu juga yang ini kak, ngeblank kakak ini, itu gimana kakak buat ngatur waktu atau mungkin ngatur waktunya? Yang pengen aku bagikan gitu ya. Aku pengen mungkin kamu kayak kasih tips gitu ya, yang dosen lebih dari belajar. Dari belajar, oke. Mungkin kalau belajar karena kak Sofi suka ngeblank ya. Oke, mungkin ini kak, kalau misalkan kakak kan tadi kalau ada istilah yang baru yang kakak dengar, kakak catat tapi kakak cari di rumah. Nah kalau misalkan banyak nih dosen sedangkan kakak malah nggak masuk penjelasan si dosen, mungkin kakak bisa ini apa namanya, izin ngerekam suara, minta izin dosen, bapak saya izin. Sebelumnya dosen kakak tuh udah ada tahu penyakit kakak belum? Nah mungkin saya ceritain dulu pelan-pelan, pak saya punya penyakit ini, saya dikasih tahu dokter kalau saya gini. Nah mungkin dari situ dosen emang kalau mau rekam suara juga harus izin dulu ya. Harus izin dulu, soalnya kan privasi juga kan, kita lebih ke apa ya namanya, itu kan si dosen juga masih ada apa ya, hal yang itu kan maksudnya privasi juga ya dalam kuliah. Nah itu buat etika baiknya aja gitu, izin bapak selama perkuliahan bapak saya izin atau ibu izin buat merekam suara biar nanti pulang saya bisa transkripin. Oke, transkrip jadi dijadiin teks atau jadiin teks sama Kak Sofi, jadiin catatan mungkin di HP boleh, atau mungkin emang Kak Sofi sukanya nulis bisa tuh ditulis gitu kan. Itu direkam, ditranskrip, misalkan ada yang penting kakak catat lah, baru di situ yang bisa bakal dibahas sama si dosen tersebut gitu. Itu tips ya kak. Oke, ada lagi kak yang disukain? Segini aja cukup. Oke baik ya, sebelumnya terima kasih karena kakak sudah meluangkan waktu dan menceritakan. Nah jadi tetap rahasia aja ya kak, karena dalam dunia konseling itu ada namanya akses kerahasiaan yang benar-benar kita tuh bakal ngejaga rahasia cerita apapun yang konseling ceritakan selama sesi konseling itu kita keep kita aja, nggak bakal disebarluaskan ke luar gitu kak. Oke, semoga terima kasih ya kak. Jadi akhirin aja ya, kita akhirin sesi konseling kita hari ini. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kak.